Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ava Podcast. Ini podcast untuk mendengarkan dan juga boleh dilihat ya. Saya mau bercerita tentang Cinderella, yaitu dongeng sebelum tidur. Ada kalanya sebaiknya ketika anak-anak kita ingin tidur, sebelum tidur mari kita bercerita untuk anak-anak kita tersayang. Ya karena sebelum tidur bercerita itu membuat dan menciptakan memori di otak anak-anak kita nanti ya kan. Dan akan mempengaruhi pola pikir, cara berpikir, dan menjadikan anak-anak kita itu nantinya kreatif. Mulai sekarang mari kita bercerita sebelum tidur. Oke. Cinderella itu seorang putri dari ibu yang telah meninggalkannya di umur 2 tahun. Cinderella tinggal dengan seorang ayahnya sendirian. Jelang 17 tahun, Cinderella dan ayahnya kedatangan seorang perempuan, anak dan ibu menghampiri rumahnya. Ibu itu bernama Mama dari Bawang Merah. Cinderella atau nama lain yaitu Bawang Putih nih guys. Jadi Cinderella dan Bawang Putih itu sama ya. Cinderella ya bawang putih dan Cinderella. Oke, lanjut cerita. Bawang putih dan ibunya itu memberikan segala kebaikan hatinya untuk ayah Cinderella. Ayah Cinderella pun jatuh cinta kepada ibu Bawang Merah. Tidak pakai lama, ibu dan ayah kedua anak itu menikah. Setelah menikah, ayahnya Cinderella merantau ke negeri seberang. Cerita panjang telah terjadi. Cinderella diperlakukan oleh ibu dan saudaranya Bawang Merah dengan perlakuan yang menyakiti hati dan fisiknya. Cinderella tak bisa berbuat banyak karena Cinderella sendirian. Setiap sore Cinderella mengadukan keluh kesahnya di tempat makam sang ibu. Dia pun sering terbayang bermimpi kepada ibunya. Ibunya berkata, "Cinderella sayang,
Kini ibu telah datang, Cinderella, jangan putus asa. Pagi pun tiba. Di pagi itu ada seorang perwakilan dari kerajaan datang dan memberikan informasi bahwa malam nanti akan ada pesta ulang tahun dan sekaligus pesta dansa di kerajaan memperingati ulang tahun Pangeran Raja. Bergegas bawang merah pun bergembira ria ingin datang ke acara tersebut. Sang ibu bawang merah pun begitu pula. Ibu Cinderella sangat tidak ingin jika bawang putih datang ke tempat pesta, sehingga bawang merah dan ibunya menyobek-nyobek banyak baju di lemarinya Cinderella. Cinderella pun diikat di tiang kayu oleh saudaranya dan ibu tirinya. Cinderella tak bisa berbuat banyak. Cinderella hanya bisa menangis dan bersedih. Malam telah tiba. Ibu tiri dan juga bawang merah telah bergegas pergi ke kerajaan. Di sana begitu meriah sambutan dari sang pangeran yang sudah dewasa dan sedang mencari seorang permaisurinya nanti. Disitulah banyak sekali wanita yang berdandan bersolek untuk memikat hati sang pangeran, anak seorang raja. Siapa tahu ternyata ada sesuatu yang aneh, yaitu tiba-tiba ada seekor tikus yang menggerogoti tali yang mengikat kaki dan tangan Cinderella. Cinderella pun kaget. Setelah tali terlepas, Cinderella bergegas ke makam ibunya dan mengeluh kesahkan. Dia menangis, dia ingin bagaimana ini, apakah Cinderella mau datang ke kerajaan atau Cinderella tidak datang karena Cinderella belum ada persiapan sama sekali. Keajaiban pun tiba, datanglah seekor peri. Peri itu diutus oleh arwah ibu Cinderella dan berkata, "Tenang saja Cinderella, ibumu ada di sini." Datanglah seekor
tikus. Seekor tikus itu pun diubahnya bak seekor kuda putih dan kereta kencananya. Sepatu pun dibuatkan untuk Cinderella. Sepatu kaca dan juga gaun pesta yang indah untuk Cinderella. Cinderella pun sangat senang karena hari ini dia siap untuk datang ke pesta. Namun Ibu Cinderella berpesan, jangan terlalu malam ya nak. Kamu hanya boleh ke pesta pernikahan dan kamu harus kembali sebelum jam 12 malam. Sesampai di sana, Cinderella bertemu pangeran. Pangeran pun langsung jatuh cinta karena dengan ketampanannya yang begitu banyak disukai banyak wanita. Namun pangeran hanya melirik, hanya mau dengan Cinderella. Bawang putih dan ibu tirinya pun melihat dengan sangat-sangat terkaget-kaget. Apa yang terjadi? Pangeran pun berdansa ria, ngobrol dengan Cinderella. Teng, 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 jam 12 pun tiba. Cinderella pun teringat dengan kata ibunya bahwa jam 12 harus segera pulang ke rumah. Cinderella berlari. Saat menuruni tangga, Cinderella tersandung dan lepaslah sepatu kaca yang dipakai Cinderella. Cinderella bergegas pergi dengan kereta kudanya. Pangeran pun sedih karena ditinggal Cinderella. Pangeran belum tahu di mana rumahnya, belum tahu siapa namanya. Tapi Cinderella tahu bahwa dia Cinderella. Singkat cerita, sampai besok. Oke, lanjut cerita selanjutnya di video selanjutnya. Yes.